Yang penting itu semangatnya untuk membuat diri kita itu menjadi lebih baik dan lebih maju. Wow, nice. Halo Gesuter. Mungkin teman-teman Gesuter banyak yang penasaran, dari mana sih supplier kaos polos itu mendapatkan harga yang sangat murah. Saya akan coba membedahnya buat teman-teman Gesuter, buat para penonton channel Sablon Barclot ya. Sebelum saya mengenal dunia sablon ini, saya itu sama seperti teman-teman penontonnya channel Sablon Barclot. Saya dulu ya sebagai end user, waktu saya SMA lah, yang saya kenal ya produk-produk yang udah jadi gitu. Seperti zaman dulu yang terkenal kan C59, Billabong, terus kalau nggak salah YNR gitu. Yang kita tahu harganya ya harga akhir, harga endingnya. Kita nggak pernah tahu alurnya. Kita nggak tahu kalau desain itu ada harganya. Kita nggak tahu kalau sablon itu ada harganya. Kita nggak tahu kalau misalnya kaosnya itu ada harganya. Yang kita tahu itu ya bentuk gelondongannya aja, bulatnya. Kaos udah jadi, ada desainnya bagus, harganya segini. Kita beli zaman dulu. Nah, setelah saya terjun ke dunia sablon, ke dunia percetakan ini, akhirnya secara perlahan saya jadi mengerti. Ternyata masing-masing elemen itu ada biayanya. Kenapa barang itu menjadi, kesimpulannya misalnya menjadi 80.000, menjadi 100.000. Tapi saya yakin sih penonton saya ini bukan untuk mencari hasil ending, hasil akhir harga kaos, standar kaos itu berapa. Tapi penonton saya ada yang sekedar menonton untuk mendengarkan omongan saya aja. Ada yang memang betul-betul mencari informasi. Jadi di video-video saya sebelumnya itu saya banyak membahas tentang supplier kaos ya, tentang toko grosir kaos. Toko grosir kaos itu ya salah satunya itu adalah supplier kaos buat teman-teman yang ingin berbisnis kembali di kaos. Kalau kita ngomongin kaos polos itu kan kita bisa apain aja gitu kan. Kita bisa kasih brand kita sendiri, kita bisa hias kaos itu menjadi lebih baik, sehingga ketika kita jual 80.000, 70.000 sesuai dengan nilainya. Kita akan konsen ke masalah kaos polosnya, bahan baku ya, bahan bakunya. Kenapa sih orang itu bisa mendapatkan kaos polos atau supplier kaos itu bisa mendapatkan kaos polos dengan murah gitu? Mungkin pertanyaan ini bukan hanya milik saya gitu. Dulu saya juga bertanya-tanya karena saya pernah mencoba beberapa kali. Kebetulan saya juga punya kenalan beberapa konveksi dan teman-teman saya juga ada yang buka jasa konveksi. Bahkan dia menyediakan kainnya tapi kapasitasnya terbatas. Bahan yang dia beli itu sesuai dengan kebutuhan aja. Misalnya ada orang yang beli cuma 50 kaos, maka dia akan beli bahan hanya 50 kaos. Ada orang yang beli 100 kaos, maka dia akan beli bahan ya 100 kaos. Saya udah pernah beberapa kali mencoba ke tempat kawan saya untuk mendiskusikan. Waktu itu saya juga punya cita-cita ingin menjual kaos polos ya. Jadi saya mencoba. Siapa tahu kebutuhan saya di dunia sablon gitu, di dunia sablon itu bisa dipenuhi oleh kawan saya. Terus kita hitung-hitung, karena kita tahu bahan bakunya yaitu kain cotton combat itu per kilonya 100.000. Waktu itu ada yang 100.000, ada yang 90.000 tergantung warna ya. Kalau warna-warna terang biasanya lebih murah. Kita hitung standarnya itu per kilonya itu jadi 4 ya. 1 kilo bahan cotton combat ketika kita potong, kalau misalnya ukurannya standar nggak gede, kalau triple atau double mungkin nggak jadi 4 ya. Kalau standar aja itu jadi 4. Kita ambil kesimpulan 4 kaos per kilo. Kalau misalnya dia 100.000 1 kilo kain cotton combat itu, maka harga kaos itu baru kainnya itu 25.000. Kalau kita bandingkan dengan supplier kaos yang udah menjual kaos polos itu dengan harga 25.000 misalnya. Kan ada tuh supplier kaos polos yang ada di Ciledug. Harganya 25.000 satu piecesnya. Satu piecesnya harganya 25.000. Kalau kita bandingkan, jelas nggak dapet.
25.000 itu baru kainnya loh. Kita belum benang, belum rib, belum ongkos jahit, belum ongkos jalan. Kesimpulan, kalau misalnya kita press itu harga di 30 sampai 35. 30 sampai 30 tuh udah semuanya masing-masing sedikit kebagiannya. Akhirnya saya itu enggak, ya selesai aja gitu. Selesai aja, kita lupain lah ingin membuat produk kaos polos sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita mau jual kaos polos untuk saat ini ya jadi dropship dulu, kalau nggak jadi reseller, kesimpulannya itu. Jadi kita cari supplier kaos yang besar, kita jadi dropship atau jadi reseller. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu dropship atau reseller. Nah, dropship itu orang yang menjualkan barang orang lain tanpa modal. Jadi ada supplier atau agen, kita ikut menjualkan. Kita cari orang yang mau beli nih barang, yang mau beli kaos, kita tawarkan kaos. Terus kalau orang tertarik nih, baru kita ambil dari agen kaos polos ya, misalnya begitu. Itu dropship. Jadi tanpa harus modal dulu, teman-teman bisa langsung jualan ya, jualan. Kalau teman-teman mau dropship, sebetulnya banyak toko-toko yang maulah dijualkan barangnya, karena mereka juga kan ngejarnya target penjualan. Hari ini laku berapa, targetnya penjualan. Jadi ketika banyak orang yang menjual, ya itu akan lebih baik buat mereka. Usaha yang dia jual itu akan semakin berkembang gitu, akan membuat usahanya itu akan semakin berkembang. Buat yang punya produk tentunya. Kalau yang punya produk itu, ketika ada orang yang mau bantuin jualan dengan membagi hasil keuntungan, gak ada masalah gitu ya kan. Nah, masalahnya kadang-kadang teman-teman itu mau dropship pada orang yang sama-sama nggak punya produk gitu. Cuman karena misalnya kayak saya nih, orang mau dropship di tempat saya yang nggak bisa, karena saya nggak punya produk, saya cuman ngelayanin jasa, produk saya cuman jasanya. Bisa sih, bisa kerjasama dengan saya itu, misalnya teman-teman mencari orang yang mau nyablon, baru disablonkan ke tempat saya. Nanti kita omongin masalah harga. Paling bisanya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau nyari produk kaos di tempat saya, nggak ada. Karena saya nggak punya produk kaosnya saat ini. Entahlah, mungkin kedepannya akan punya produk. Itu dropship. Kalau misalnya reseller, tadi saya udah ngomongin dropship dan reseller. Nah, dropshipnya udah saya terangin, resellernya sekarang. Nah, reseller itu orang yang membeli barang orang nih, barang orang, bukan bikin sendiri. Orang yang membeli barang orang dari supplier kaos, misalnya dari supplier kaos polos untuk dijualkan kembali. Nah, biasanya orang yang jadi reseller itu bebas menaikkan keuntungan, terserah dia. Keuntungannya mau taikkan berapa, mau 50%, 30%, 100%, itu nggak ada masalah karena dia modalin awal duluan. Jadi dia tanpa ribet-ribet mikirin konsep, mikirin segala macam, tapi dia membeli produk yang udah jadi dari supplier kaos, lalu dia beli misalnya 100 kaos, lalu dia jualkan. Nah, nanti tergantung dia mau jual mahal atau murah, itu tergantung dia. Jadi kalau misalnya dia mau jual mahal, itu barang harus dikemas, harus di treatment dengan sebaik-baiknya. Maka harga kaos itu akan naik nilainya. Kalau misalnya dia mau jual murah lagi, berarti targetnya quantity. Gitu ya, mengenai reseller dan dropship, sama-sama pelaku penjual barang dan sama-sama mengambil dari orang, tapi yang satu tanpa harus mengeluarkan modal, yang satu dia mengeluarkan modal duluan. Itu reseller dan dropship ya. Kita balik lagi ke pembahasan kita mengenai dari manakah supplier kaos polos itu mendapatkan harga yang murah. Setelah punya selidik, ternyata mereka main di quantity. Jadi gini, ketika kita ngomongin quantity, 1000 pieces aja dengan 100 pieces udah jelas beda selisihnya ya. Dari situ ada pengurangan harga. Kalau beda dah, misalnya kita beli retail 1 kilo dengan 25 kilo. Contohnya seperti itu. Kita beli retail 1 kilo nih, 1 kilo bahan dengan 25 kilo. Kan satu rollnya itu isinya 25 kilo. Kalau kita beli retail, misalnya cuma 1 kilo atau 2 kilo, harganya bukan harga 100.000 lagi, tapi harganya itu lebih naik lagi.
lebih naik lagi dari harga per rollnya. Harga per kilo lebih naik lagi dari harga per roll. Nah, begitu juga ketika orang sanggup membeli barang dengan kuantiti yang banyak, maka harganya akan berkurang sangat banyak. Dari situlah harganya itu menurun gitu. Yang tadinya satu roll 100.000 bisa jadi cuma 80.000. Kalau lebih banyak lagi mungkin di bawah 80.000, bisa 70.000, 85.000 misalnya. Itu udah ketahuan dari harga bahan aja. Misalnya gini, orang Jakarta misalnya belanja ke Bandung. Orang yang beli satu roll dengan orang yang beli 1.000 roll itu sama-sama jaraknya nih ke Bandung nih. Sama-sama jaraknya ke Bandung. Waktu yang dia pakai sama-sama. Ketika kita ngomongin pengiriman barang, itu ketika kita belanja banyak akan mengurangi kos pengiriman barang itu sendiri. Ya, misalnya dari Bandung ke Jakarta. Apalagi kalau diambil sendiri. Jadi kosnya cuma bensin aja. Masalah kita capek atau enggak itu nggak dihitung. Itu lebih murah lagi. Jadi sebetulnya untuk mengakali harga murah itu, seberapa banyak kemampuan kita membeli barang itu, dari situ akan mempengaruhi harga. Dari mulai pengiriman barang ya, ongkos pengirimannya itu akan berkurang sangat banyak daripada kita membeli secara retail, daripada kita membeli sedikit gitu ya. Rahasianya sebetulnya di situ, kemampuan seseorang untuk membeli sesuatu secara grosir dari pusatnya, misalnya dari pabrik. Kalau kain kan pusatnya pabrik. Itu harga standar kaos polos cotton combat yang 25.000 ataupun yang 23 sampai 25. Pokoknya 30.000 ke bawah dah harga cotton combat, yang 30.000 ke bawah ya. Supplier aslinya ya mungkin ya cuman 20.000 kan. Cuman nanti dibagi lagi ke distributor naikin lagi jadi 22. Distributor yang satunya 23, nanti ada pembeli besar nih 20, naikin lagi jadi 22, pembeli menengah yang lebih kecil lagi dari ini naikin lagi jadi 25. Sebetulnya seperti itu. Akhirnya ketemulah ujung tombaknya. Ujung tombak biasanya itu reseller. Mungkin di harga 35 atau harga 40.000 itu reseller. Itu kaos polos ya. Ada lagi nih kasus nih. Ini kaos yang udah ada sablonnya, udah ada desainnya, tapi harganya murah. Ketika kita ngambil banyak misalnya 200 pieces misalnya. Harganya di bawah 20.000 atau di bawah 30, harganya 25 ribuan misalnya, harga 25 ribuan. Bahannya cotton combat, udah ada sablonnya, tapi harga 25 ribuan. Kok bisa murah gitu? Mungkin teman-teman pusing ya ngadepin hal-hal kayak gitu. Waktu dulu saya pernah survei kan ke Cigondewa. Nggak tahu sih benar atau enggak, cuman informasi ya, selentingan aja dari para pemain. Ternyata di dunia perkainan itu katanya ada yang disebut bahan murah banget, disebutnya itu bukan bandungan, itu yang udah jadi, apa disebutnya? Lah lupa banget. Itu per kilo 60.000. Cotton. Tapi biasanya kainnya itu ada rejectnya. Rejectnya itu biasanya misalnya ada garis panjang seret atau bolongan. Dalam satu gulung itu ada cacatnya di kain itu, makanya harganya segitu. Paling nggak kepake sedikit lah gitu ya. Misalnya yang harusnya 100 kaos untuk satu roll jadi cuman 95 gitu, kebuang 5 kaos. Nggak masalah sebetulnya. Dan harganya juga kurangnya jauh. Ternyata kalau teman-teman mau capek gitu, main ke banyak tempat ini ya, tempat-tempat kaos yang udah jadi atau misalnya tempat jual bahan yang udah jadi, emang pasar bahan gitu, main kayak di ya Tanah Abang standar ya. Ya di Bandung pusatnya, biasanya yang banyak pemainnya itu di daerah Bandung. Kalau mau main ke sana misalnya kayak main ke Cigondewa, tapi ya gitu, bahannya itu dapatnya bukan yang grass-nya, tapi dia hasil retur. Daripada mau pabrik dibuang, istilahnya jadi barang limbah, dilempar ke pedagang kain lagi, dijual dengan harga yang di bawah standar, harga murah. Karena emang kondisinya cacat, dia barang-barang reject kan. Oh ya, tadi saya ingat tuh,
bahan kangtau disebutnya. Nah, bahan kangtau itu bahan yang sangat murah. Bahan katun, dia jual katun tapi sangat murah. Itu selentingan aja sih denger-denger. Saya sih belum ketemu karena saya bukan pemain besar ya, cuman pedagang jasa sablon. Jadi ini cuman kabar burung lah. Kebenarannya itu saya belum buktiin. Itu bahan kangtau itu harganya itu katanya di bawah 50.000. Tapi ya gitu, syaratnya kita ngambilnya itu langsung tontonan. Langsung 5 ton ngambilnya. Baru harganya bisa murah. Sama pembeli besar nih yang beli misalnya 5 ton dipecah jadi misalnya per 5 kuintal dijual. Dijualnya juga dia nggak mahal gitu, ditaikin sedikit. Misalnya dia beli 40.000 per kilo. Terus dia jual jadi 45 atau 50.000 per kilo. Tapi dia pecah dulu. Gitu. Targetnya itu jual cepat targetnya. Itu biasanya permainan orang-orang yang berduit ya, borjuis. Permainan orang-orang yang borjuis. Jadi kalau misalnya teman-teman punya uang, kalau mau jadi supplier kaos polos itu sebetulnya sangat mudah. Tinggal cari informasinya, tinggal cari ilmunya, teman-teman gelutin. Nah, buat teman-teman yang baru mau mencoba terjun di dunia kreatif ya, di dunia sablon, lakukan seadanya dulu dan semampunya sembari belajar. Mudah-mudahan teman-teman ketemu jalannya gitu, untuk sampai ke dalam, untuk sampai besar. Yang penting itu semangatnya. Yang penting itu semangatnya untuk membuat diri kita itu menjadi lebih baik dan lebih maju. Itu sih sebetulnya. Yang paling penting itu semangatnya. Ingat, realitas itu adalah hari ini, bukan masa lalu. Biarlah masa lalu berlalu. Apa yang kita hadapi hari ini adalah realitas. Kalau kita belum bisa sesuatu, pelajarilah sesuatu itu. Kalau kita udah bisa sesuatu, kembangkan. Kembangkan sesuatu itu agar menjadi lebih baik. Buat bekal kehidupan kita di kemudian hari. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai supplier kaos. Kenapa bisa murah. Semoga teman-teman bisa mengambil poinnya. Kesimpulannya itu, supplier kenapa bisa murah itu kemampuan dia membeli barang. Membeli barang secara kuantiti banyak. Itu ya poinnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga teman-teman gesuter yang mencari informasi, mendapatkan informasi, sedikit informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.